wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuryani dengan NPM 101212008 dari kelas C6 Universitas Teknologi Digital Bandung tahun 2021-2022. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai Ma'rifatullah yang terbagi menjadi 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Kemudian yang kedua ada at-thariqu ila ma'rifatullah yang artinya cara menuju ma'rifatullah. Sedangkan yang ketiga ada al-ma'wani fi ma'rifatullah yang artinya penghalang dalam mengenal Allah. Yang keempat ada al-adillah ala wujudillah yang artinya bukti keberadaan Allah. Baik, kita lakukan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ahamiyatu ma'rifatullah, artinya kepentingan kita dalam mengenal Allah. Mengapa sih kita penting untuk mengenal Allah? Lantas siapa yang menciptakan kita? Bahwa kita harus bisa menepati kita bahwa kita sudah berjanji dan beriktikad bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama yaitu Allah itu sebagai Allahu Rabbul Alamin, yaitu Allah sebagai Sang Pencipta. Rabb arti aslinya yaitu yang memiliki atau yang mempunyai, sedangkan Al-Amin artinya semesta alam. Yakni kita ketahui bahwa alam apapun jenisnya, baik itu alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, alam makhluk yang bertubuh halus, atau alam-alam lainnya, itu merupakan milik Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki segalanya. Sebagaimana dicantumkan dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Artinya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Kita harus yakin bahwa pemilik langit dan bumi itu tiada Tuhan selain Allah, yaitu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa metode-metode yang dapat kita lakukan dalam mengenal Allah atau ahamiyatul ma'rifatullah itu? Yang pertama yaitu ada mengenai metode Islam. Metode Islam itu ada beberapa cara, yaitu dengan dalil nakli, sebagaimana telah dicantumkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19. Dalil nakli yaitu dalil yang dimana pembuktian akan keberadaan dan kebenarannya itu merujuk kepada kitab suci, yaitu Al-Quran, dimana di sana sudah dijelaskan lengkap mengenai dalil-dalil di mana ada pembuktiannya. Dan juga yang kedua ada dalil akli, yaitu dalil di mana Islam menghargai akal agar manusia mampu dan memilih atau membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga kita bebas untuk melakukan segala sesuatu apapun karena kita sudah mengetahui apa yang benar dan apa yang salahnya. Namun di balik itu kita memiliki pertanggungjawaban untuk kedepannya di akhirat kelak nanti, sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 88. Dan yang ketiga yaitu ada dalil fitri. Jika manusia menggunakan fitrahnya,
maka dia pasti akan menyatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian yang berikutnya ada dalil hisyi, di mana dalil yang terbukti bahwa keberadaan Allah itu dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Sebagaimana kita memiliki kenikmatan hidup, baik itu misalnya kenikmatan kesehatan yang dapat kita rasakan. Kemudian ada ma'rifatullah itu apa? Yaitu bagaimana kita mengetahui, mengenal, mempelajari tentang Allah Ta'ala, di mana setelah kita mempelajari ma'rifatullah itu akan menghasilkan atsimar atau buah, hasil dari pengaruh di dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa dalam diri kita. Dengan keimanan dan ketakwaan yang semakin kuat dalam diri kita, yaitu kita akan diberikan jalan oleh Allah untuk mendapatkan karunia-Nya yang begitu sempurna. Lantas bentuk-bentuk karunia Allah itu apa saja? Yaitu yang pertama, kita dapat merasakan al-huriyah atau artinya yaitu kemerdekaan. Sebagaimana dicantumkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan sedemikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua ada at-tumaninah atau ketenangan, di mana karunia Allah itu kita bisa merasakan ketenangan hidup. Dicantumkan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah dan hati akan menjadi atau merasakan ketentraman. Yang ketiga yaitu ada al-barakat atau keberkahan. Tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastinya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa apa yang telah kita lakukan nantinya akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah, apakah akan mendapatkan pahala ataukah sebaliknya, yaitu akan mendapatkan siksa. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu bisa untuk membuahkan hasil-hasil untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya ada ahayatut thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Sebagaimana dalam surat Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, sudah kita ketahui bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pemurah. Kita dalam melakukan kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan kembali. Dengan kesempurnaan Allah, itu tanpa memandang laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang berikutnya ada dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Allah menerangkan dalam Quran Surat Yunus ayat 25-26, di mana Allah menyeru manusia
manusia ke Darussalam, yaitu surganya Allah, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Bagi orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, dan muka mereka ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang berikutnya ada mardatillah atau keriduan Allah Subhanahu wa taala. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8, di mana bahwa selain kita mendapatkan ketenangan, kehidupan yang baik, Allah juga akan meridhoi segala sesuatu yang kita lakukan dengan balasannya yang sempurna, yaitu surga di akhirat kelak nanti. Kemudian yang kedua ada at-thariq illa ma'rifatullah, yaitu jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama. Tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul kepada seluruh umat manusia untuk beragama, untuk membimbing menuju fitrahnya, yakni fitrah untuk beragama tauhid. Para nabi dan rasul memperkenalkan Allah Rabbul Alamin kepada manusia sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditaati. Namun banyak di antara manusia menolak ajakan para nabi dan rasul Allah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah yaitu ada melalui dua cara, yaitu dua metode, di mana pertama yaitu melalui metode Islam. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa ada melalui dalil nakli dan juga dalil akli. Kemudian yang kedua ada tasdik, yaitu membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus menurut pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Quran Surat Qaf ayat 37. Kemudian yang ketiga ada menghasilkan iman. Setelah kita mampu untuk melakukan segala sesuatu atau keimanan dan ketakwaan, maka kita akan menghasilkan keimanan yang lebih kuat untuk kehidupan yang lebih kekal nanti, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua ada ghairul Islam atau metode selain Islam. Yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu, sebagaimana telah Allah cantumkan dalam Quran Surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Jadi kita hanyalah sebatas seorang makhluk atau manusia yang Allah menciptakan dengan banyak keterbatasan, namun di balik keterbatasan itu kita juga memiliki banyak kesempurnaan. Namun ketika kita tidak mampu untuk melawan hal yang tidak kita inginkan, kita tidak usah menduga-duga dengan hawa nafsu, karena kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka ketahui. Kemudian yang kedua ada ragu-ragu. Tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 50, yang artinya, apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah
dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang zalim, di mana Allah saja tidak suka terhadap orang-orang yang zalim, apalagi kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, berakibat kufur. Setelah kita melakukan metode selain Islam, maka kita akan merasakan pengakibatan yang kufur, yaitu di mana kita akan merasakan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya ada penyakit yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu ada maradus syahwat atau penyakit syahwat. Yang pertama ada al-fiksu atau kefasikan, yang kedua ada al-fikru atau kesombongan, yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman, yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan, dan yang kelima ada kasratul ma'asri atau maksiat atau dosa. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah dan bergelimang dengan kefasikan atau kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya mementingkan kepentingan dunia saja tanpa mementingkan kepentingan dunia tanpa memikirkan kepentingan akhirat. Tercantum dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9. Kemudian yang kedua al-kibru. Sombong merupakan sikap di mana hati seorang diingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah atau kebenaran. Sombong itu sikap menolak kebenaran atau meremehkan manusia. Tercantum dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Kemudian yang berikutnya ada az-zulmu atau kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang paling besar yaitu adalah syirik. Tercantum dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22. Kemudian ada kedustaan, yaitu sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Kemudian yang kelima ada maksiat atau dosa. Orang yang banyak melakukan dosa atau maksiat akan susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hal itu disebabkan karena hatinya yang sudah keras karena terbiasa untuk melakukan dosa, sehingga dalam dirinya akan merasa bahwa itu tuh hal yang biasa. Kemudian yang berikutnya ada al-manawi fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang dapat menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Sebelumnya slide ini cukup tertukar, dan yang pertama kita sudah ketahui, yaitu tadi sudah saya jelaskan mengenai penyakit syahwat, dan yang berikutnya ada maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika, di mana ada jahlu atau kebodohan, ada al-irtiyab atau keraguan, dan yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan, dan yang keempat ada al-ghaflah yang artinya kelalaian. Kemudian yang berikutnya adalah al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi yang pertama yaitu eksistensi Allah, di mana ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua ada dalilul hissi, dalil yang terdapat pada indera, dan juga ada dalilul akli. Setelah kita ketahui bahwa tadi saya sudah jelaskan di pembahasan pertama mengenai arti-arti dan kesempurnaan dari eksistensi Allah berikut ini. Kemudian yang berikutnya ada dalilul wahyu dan juga ada dalilul talwahi, di mana ada dalilul wahyu itu bahwa Allah itu sudah dijelaskan mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Begitupun dengan
dalil sejarah bahwa Allah itu akan berjalan sepanjang masa di sepanjang sejarah manusia. Kemudian selain eksistensi Allah, kemudian kita juga ada mengagungkan Allah, di mana yang pertama yaitu ada doa, yaitu dengan sering bersimpuh memohon kepada Allah agar menanamkan di hati rasa pengagungan terhadapnya, merasa rendah di hadapannya, baik dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Kemudian yang kedua ada menjauhi perbuatan maksiat, di mana kita sudah mengetahui bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasannya, sehingga sebaiknya kita harus lebih untuk menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga ada merenungi penciptaan Allah Azza wa Jalla, di mana begitu sempurnanya Allah, kita perhatikan dari titik terkecil hingga titik terbesar bahwa semua itu diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan manfaat, dan dengan fungsinya masing-masing. La ilaha illallah, sebagaimana kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan dan maha melindungi kita dalam segala sesuatu apapun. Kemudian yang keempat ada mentadaburi kitabnya dan memahami makna-maknanya. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasul, maka kita harus mampu untuk mentadaburi, untuk mengimaninya. Kemudian ada mentauhidkan Allah. Orang yang mampu menerapkan arti tauhid dengan baik dalam kehidupannya, maka akan menjadi individu yang ikhlas dalam ketentuan Allah. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.